أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Menjelaskan pada awal ayat tentang penciptaan manusia, kemudian diberikan oleh Allah solusi penciptaan manusia yang banyak dimensinya itu, ya, diantaranya adalah bersifat halua, ya, itu, ya. Jadi kiranya Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan sekali, ya, orang-orang yang beriman itu, ya, khususnya manusia umumnya, untuk dapat bahagia juga hidup di dunia sampai ke akhirat, walaupun di sana sini, ya, banyak hal-hal yang harus dilakukan oleh manusia itu. Lalu Bapak dan Ibu-ibu serta sanak saudara yang Ambo hormati, kita baca pada ayat yang ke-22, Allah mengatakan, ya, dengan kalimat yang singkat, yaitu illal musallin, ya, kecuali orang-orang yang salat. Alhamdulillah pula khusus kita yang hadir sekarang ini secara langsung dalam acara Zoom ini, dan juga sanak saudara kita yang lain di kampung halaman ataupun di rantau, ya, ya, itu semua pada jadi orang-orang yang musallin. Tentu di sini besar sekali amal bakti orang tua kita yang menyuruh secara ketat kepada kita untuk sholat, ya, terus menerus tanpa boleh meninggalkan agak sekali saja, ya. Begitu juga ulama-ulama kita yang telah bersusah payah menjelaskan posisi salat itu di dalam agama kita. Namun pada kali ini, Bapak, Ibu, dan sanak saudara yang Ambo hormati, kita perlu mengunci pemahaman ini, ya. Maksudnya agar nanti berbuahkan sikap, ya. Jadi kita kalau beragama, karena dituntut tidak hanya sekedar berilmu dan tidak sekedar hanya paham saja, ya, ya kan, tapi adalah sebuah amal, ya. Tentu amal itu dimulai dengan sikap kita. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, kalau kita lihat surat Al-Ma'arij ini, itu karena jawabannya dari Allah pula, maka itu sudah harus, ya, semestinya menjadi sebuah sikap, ya, prinsip hidup dalam diri kita. Jadi kita sekarang sebagai sebagai orang yang musallin itu sebuah yang ibaratkan tak bisa ditawar lagi, ya. Kalau kita baca ayat yang selanjutnya, alladzina hum ala salatihim daimun, kita pun kemudian harus melengkapi lagi pengetahuan kita tentang salat itu. Ala salatihim, ya, seperti kita jelaskan pada pertemuan yang ketiga lalu, ya, sampai bisa pula kita melaksanakan, ya, semua hal-hal yang berkaitan dengan salat sebagaimana yang kita ketahui itu, lantas kita kerjakan secara dawam, ya.
Ini sesuai dengan kata Rasulullah SAW, ya, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha. Amalan yang paling dicintai Allah itu adalah yang paling dawam, terus menerus, walaupun hanya sedikit. Nah, kalau kita lihat sholat 5 waktu, tentu itu sebuah yang sangat besar tentunya, ya, bukanlah amal yang kecil. Tentu kita sudah tahu prinsip dawam itu, Bapak dan Ibu-ibu, bagaimana sebuah perubahan itu kalau kita menginginkan benar-benar terjadi, kita harus melakukan secara berulang-ulang, terus-menerus, sampai benar-benar ada perbaikan demi perbaikan itu. Jadi kiranya sangat cocok, ya, prinsip itu, ya, dawam itu dengan pengalaman hidup kita sehari-hari. Apalagi yang akan kita tembus itu adalah hati sendiri, ya, karakter kita yang akan kita perbaiki itu. Tentu lebih sulit lagi menembus itu, ya, menembus perubahan di dalam hati, di dalam karakter, di dalam jiwa dan raga itu. Nah, di sini sedikit saya akan mengambil waktu Bapak dan Ibu-ibu agar kita bersama-sama di dalam melihat surat Al-Ma'arij ini dengan sebuah prinsip, ya, yang tentunya harus sama pula. Maksudnya jangan nanti kita mengatakan, ya, tentang surat Al-Ma'arij ini, ya, karena kita mendengarkan dan karena kemudian kita dibuatkan sebuah apa namanya, sebuah sebuah doktrin begitu, ya. Jangan Bapak dan Ibu-ibu merasakan ini sebuah dikte gitu, ya, dari seseorang guru, ya, atau nanti orang bisa beranggapan ini paham, ini katakanlah sebuah kajian orang tertentu, ya, atau surau atau pesantren tertentu. Tidak, karena kita bisa lihat dan baca sendiri di dalam Al-Qur'annya. Jadi untuk ini Bapak dan Ibu serta sanak saudara yang Ambo hormati, karena kita mengaji sekarang ini seperti kata Ustadz Andi, ya, kita publikasikan agar kaji ini dapat kita pertanggungjawabkan dan dapat pula untuk kita sebarluaskan, sehingga manfaatnya akan lebih jauh dan lebih luas sekedar dari kita yang hadir dalam acara Zoom ini. Mana tahu dengan kaji ini akan bisa kita menyegarkan pemahaman orang tentang maksud sebuah syariat yang dikirimkan Allah Subhanahu wa taala itu. Bapak dan Ibu-ibu, untuk menjelaskan itu, ya, agar kita jangan merasa didikte, didoktrin, agar kita jangan merasa dibawa ke sebuah aliran, sebuah paham atau mazhab atau apapun, maka marilah sebentar Bapak dan Ibu-ibu kita lihat, ya, di dalam surat Al-A'raf, ya, surat yang ke-7, ya. Mungkin Bapak dan Ibu tidak sempat membuka Al-Quran, biar saya bacakan saja, ya, pada ayat yang kedua dan yang ketiga. Jadi boleh dicatat Bapak dan Ibu-ibu, ya, surat Al-A'raf ayat yang kedua dan yang ketiga. Tapi baca juga karena itu ayat mutasyabihat, ya. Jadi kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Kitabun unzila ilaika fala yakum fi sadrika harajum minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilam ma tadzakkarun, ya. Allah mengatakan di dalam awal surat Al-A'raf ini, Allah mengatakan ayat yang pertama itu kan ayat mutasyabihat, alif lam mim shad. Kita tidak tahu apa artinya, ya. Lalu ayat yang kedua Allah mengatakan begini, kitabun unzila ilaika
fala yakun fi sadri. Ini kita adalah kitab yang diturunkan kepada engkau, wahai Muhammad, ya, maka jangan sampai engkau merasa kesulitan, ya, untuk menerimanya, ya. Kenapa? Karena nanti dengan kitab itu engkau akan memberikan peringatan, ya. Lalu kemudian itu akan menjadi pelajaran wa dzikra lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Lalu ayat berikutnya Allah mengatakan, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ya. Ikutilah. Nah, di sini kata-kata ittiba, Bapak dan Ibu, kita garis bawahi dulu. Yaitu kita tidak sekedar mengikut, tetapi lebih lagi dari sekedar itu, ya, dari sekedar mengikut itu, yaitu kita menjadi pengikut. Begitu. Jadi beda mengikut dengan pengikut. Kalau tiba, ya, bertambah hurufnya dari kata-kata atsba'a, tabi'a, atsba'a, taba'a, bertambah hurufnya 2, ya, bertambah tegas, artinya kita tidak hanya sekedar mengikut tapi menjadi pengikut. Nah, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ya. Jadilah kamu pengikut dari apa yang diturunkan kepada kamu yang itu berasal dari Rabb kamu. Kemudian ayat selanjutnya Allah mengatakan wala tattabi'u min dunihi auliya. Jangan sampai engkau ambil selain Allah menjadi walinya kamu, menjadi yang kamu cintai, yang kamu anggap penolong, jangan selain Allah. Tapi sayang, kata Allah, qalilan ma tadzakkarun. Untuk hal ini sedikit saja kamu yang mengingatnya. Nah, jadi Bapak dan saudara-saudara yang kamu hormati, khususnya keluarga PWS, bahwa kita kalau memandang Al-Quran, kalau sudah jelas itu memang benar-benar dari Al-Quran, maka sikap kita pertama adalah tidak boleh merasakan gaduh, ya, merasa tersulitkan, ya, merasa payah menerima kitab itu. Karena sesungguhnya kitab itu misinya hanya untuk keselamatan umat manusia. Ya, litunzira bihi, kemudian menjadi pelajaran pengingat bagi kita-kita, khususnya orang yang beriman. Apalagi kewajiban kita kepada Al-Quran itu, yaitu kita menjadi pengikut. Nah, apa itu menjadi pengikut? Ya, kita memberikan loyalitas kita kepada Al-Quran itu. Ya, namanya pengikut. Apa katanya Al-Quran, apa maunya Al-Quran, itulah kita. Jadi lebih lagi sikap orang beriman kepada Al-Quran ini ketimbang apapun juga, karena dia diperintah menjadi pengikut itu, ya. Dan kemudian kita menegaskan diri kita mengambil Allah itu sebagai pembela dan pelindung kita, ya. Nah, jadi ketika kita tahu surat Al-A'raf itu berbunyi demikian, Allah menegaskan orang yang bisa keluar dari penyakit hal, kemudian nanti di surga dijanjikan posisi yang terhormat itu, yaitu pertama sekali adalah menjadi orang musallin dulu. Nah, ini jawaban dari Al-Quran. Lalu kewajiban kita, ini kita terima dengan lapang dada, begitu, ya, tanpa kita merasa gaduh, tanpa kita merasa berat. Kita sadari di dalam semua ayat Al-Quran itu pelajaran saja semuanya. Lalu apa kewajiban kita yang kedua? Kita jadikan itu sebagai ikutan kita, ya. Artinya apa? Artinya adalah Al-Quran itu seharusnya menjadi imam bagi kita. Jadi imam bagi kita itu adalah Al-Quran. Yang kita ini cuman pengikut Al-Quran.
Bagaimana kalau kita pengikut Al-Quran? Yaitu kita mengiyakan setulus-tulusnya dan sebulat-bulatnya dengan siap menanggung semua bentuk resiko karena mengharapkan pertolongan Allah kepada kita. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita angkat Allah menjadi penolong dan pembela kita, sudah pastilah Allah Subhanahu wa taala itu akan menjawabnya pula dengan hal yang serupa. Begitu. Jadi ketika kita tahu bahwa menjadi musallin itu adalah jawaban dari Al-Quran sendiri, maka ini Bapak dan Ibu-Ibu bukanlah doktrin lagi namanya, tetapi karena kita menjadi pengikut dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah imamnya kita, ikutannya kita. Itu. Itulah poin pertama yang saya ingin tegaskan dulu. Supaya nanti jangan Bapak dan Ibu-Ibu terdengar berita, kabar atau apa. Ini kaji aliran, ini kaji doktrin, ini kaji paham tertentu, tidak. Ya kan? Ini kaji dari apa tertentu, tidak. Ini kita bicara apa maunya, apa katanya Al-Quran. Boleh baca sendiri. Gitu. Jadi tentang ittiba, menjadi pengikut, itu lebih dari sekedar kita mengikut. Gitu. Jadi kalau kita pengikut, berarti kita memberikan semua perhatian kita, semua loyalitas kita kepada apa maunya yang kita ikuti itu. Itulah dulu poin pertama. Kita kunci dulu Bapak dan Ibu serta sanak saudara yang ambo hormati supaya kita jangan goyang dalam masalah ini. Gitu. Kenapa? Karena target kita nanti kita tuh punya sikap hidup setelah ini, khususnya yang berkaitan dengan syariat ya, dengan ibadah, lebih tepatnya lagi dengan sholat ini. Kalau kita ulang lagi menerangkan fadilah sebab turunnya Al-Quran, bagaimana salat itu, bagaimana salat itu diajarkan malaikat Jibril, bagaimana nanti yang pertama dihisap itu salat sampai Rasulullah salat di mimbar, sampai salat orang yang tidak benar disuruh ulang sampai 2 kali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tentu tidak ada apanya gitu, itu tidak ada urgensinya lagi. Nah, Bapak dan Ibu-Ibu, serta sanak saudara keluarga besar PWS umumnya yang ambo hormati, kalau begitu, jadilah sekarang ini kita punya motivasi untuk melaksanakan sholat itu. Jadi, kalau kita uraikan lebih jauh, datangnya sebuah motivasi itu apabila ada wawasan kita tentang suatu yang kita kerjakan. Kemudian ada pula kesadaran kita. Kalau misalnya lengkap kedua hal tadi, ada wawasannya, ada kesadarannya, maka akan muncullah motivasi itu. Ya, kalau sudah ada motivasi di dalam diri kita, maka kemudian barulah harapan perubahan sikap di dalam diri kita memandang sesuatu itu bakal akan ada. Jadi kalau misalnya kita memandang salat itu semata-mata dari aspek hukum, ya fikih, ya kita tidak menyalahkan, tapi kita akan sekarang bicara tentang wawasan sesuatu, ya khususnya sekarang salat, ya. Kemudian kita bicara tentang kesadaran. Sebab apa? So, fikih itu tidak bicara tentang wawasan. Fikih itu tidak bicara tentang kesadaran. Dia hanya bicara tentang hukum. Apa yang wajib dilakukan, apa yang tidak boleh, ya, yang haram tidak boleh dikerjakan. Sebatas itu. Apa yang sebagusnya, apa pula yang kemudian sebaiknya tidak dilakukan atau makruh itu. Sebatas itu. Tetapi apakah yang ada di balik sebuah yang dikerjakan, misalnya salat, itu tidak diterangkan di dalam fikih. Ya kan? Inilah gunanya Al-Quran itu kita baca-baca. Ya.
supaya kemudian tumbuh kesadaran itu, supaya kemudian kita punya wawasan itu. Apa yang kita harapkan lagi di balik itu semua, yaitu kita punya motivasi sehingga kita bisa mengatur, ya, menggerakkan diri kita. Nah, Bapak dan Ibu, sekiranya kita anggap, ya, kita pandang salat itu secara hukum, secara arti sah dan batil itu batal itu, karena sah dan batal itu hanya bicara tentang rukun dan syarat, ya. Dia tidak akan berbicara tentang khusyuk salat, ya. Apakah khusyuk salat itu termasuk syarat sah salat? Nah, ini tidak dibahas di dalam masalah fikih itu. Jadi itulah gunanya, ya. Saya pikir Bapak dan Ibu-ibu kita mengadakan acara Zoom ini tanpa kita menambah sedikit pun dari syariat ini. Jadi kita tidak menambah sedikit pun, tidak menganggap ada yang kurang, tidak. Cuman di dalam pelaksanaan syariat, ya, khususnya salat ini, kita tidak punya wawasan, kita tidak punya kesadaran, yang mana kemudian berakibat tidak ada motivasi di dalam diri kita. Berat sekali bagi kita untuk salat berjamaah di awal waktu ke masjid, menambah dengan salat rawatib, untuk salat tahajud, ya. Tak yakin kita bahwa sedang salat itu kita sedang dilihat Allah, ya, kita sedang bercakap-cakap, bahwa saat momen terdekat itu terdapat di dalam salat pada saat kita ruku sujud, bahwa seolahnya kita sedang mi'raj, bahwa seolah-olahnya kita sedang salat itu sedang terkoneksi, ya, terhubung, tersambung dengan Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Khusus soal motivasi salat ini, Bapak dan Ibu, salah satunya, ya, itulah yang terdapat di dalam surat Al-Ma'arij ini. Apakah dalam surat yang lain ada pula tentang itu? Banyak sekali. Seperti yang pernah dibaca-baca Ustadz Andi itu. Ya, misalnya di dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian akan beragama juga dengan baik, maka mintalah tolong untuk bisa begitu dengan cara sabar dan salat. Allah akan menunjuk ke kalian, memberikan kalian kekuatan, karena Allah itu nanti akan bersama orang-orang yang sabar. Nah, ada sekian banyak ayat yang bicara itu, yang intinya itu tadi, bicara tentang wawasan salat, supaya ada kesadaran tentang yang dilakukan itu, dan ujung-ujungnya kita sebuah punya motivasi. Kalau itu sudah ada dalam diri kita, barulah perubahan cara beribadah, akibat yang kita harapkan dari ibadah itu, dampak ibadah itu, baru kita bisa lihat dan kita rasakan hasilnya. Seperti yang kita lihat hari ini. Apakah tidak besar, ya, isu yang dibicarakan oleh kita sekarang ini? Ini isu semua manusia. Yang menghambat manusia untuk bahagia itu bukan kurang harta, ya, bukan tidak cukup, tapi ada naluri halua itu. Nah, ini yang menyampaikan itu adalah penciptanya dari manusia itu, tertulis di dalam kitabnya sang pencipta itu pula. Ya, itulah dianya Al-Quran itu. Jadi Bapak dan Ibu, kita kunci dulu, ya. Kunci itu maksud saya kita garis bawahi dulu. Jangan anggap ini doktrin dari siapapun gitu. Ini adalah soal ayat Al-Quran begitu. Nah, itulah pertama sekali poin yang saya sampaikan dulu, ya, sebagai dasar kita, betul, ya. Karena nanti kita lihat bagus-bagus, misalkan Bapak dan Ibu-ibu
ketika Allah mengatakan illal musallin, lalu setelah itu Allah menjelaskan apa ciri-ciri lain, sifat-sifat lain yang harus pula ada. Yang pertama itu adalah alladzina hum ala salatihim daimun. Begitu. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, marilah mulai saat ini kita konsisten ya dengan salat itu ya, sehingga kita harus memberikan semua yang kita miliki demi tegaknya salat itu, walaupun kita harus melakukan apapun juga begitu. Nah, jadi berarti Bapak dan Ibu-ibu ada hendaknya setelah kita mengaji ini sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan yang bisa kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari begitu. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, karena kita membatasi acara kita ini sampai 6 atau 7 kali, saya ingin ya kita bisa tepat ya uh, ya sesuai dengan jadwal yang kita rencanakan itu. Bapak dan Ibu-ibu kaum muslimin ya, keluarga besar PWS umumnya yang Ambo hormati, Allah meneruskan ya kepada ciri lain. Tapi kita kunci dulu, kita orang yang musallin dulu gitu kan. Gitu. Ya kan? Nah, itu dulu yang pertama ya. Kemudian yang setelah itu kita ketahui pelaksanaan salat itu, ya kan? Kemudian kita kerjakan secara dawam itu. Gitu kan? Nah, jadi Bapak dan Ibu, ayat berikutnya Allah mengatakan, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Nah, ini orang yang salat ini, ya. Orang yang salat itu ya, yang dijamin itu, yang bisa terbebas dari halwa itu, ya, yang di atas dunia ini skala carut marut kehidupan bisa terjadi ini ya, semua suka duka kehidupan itu bisa terjadi ya, air mata itu bisa sekejap bisa tumpah gitu ya kan, kebahagiaan bisa bertukar dengan kesedihan yang mendalam itu, sekonyong-konyong itu, ya itu tuh memang dunia seperti itu ya. Orang muslim sudah disiapkan untuk bisa melewati semua carut marut warna-warni kehidupan itu. Apa syarat berikutnya? Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Apa maksudnya Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang menghormati? Orang yang muslim itu tahu dengan kewajibannya terhadap hartanya. Begitu. Itu yang maksud dengan pengertian walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Dia tahu dengan kewajiban yang ada pada hartanya. Itu. Jadi kita tidak uraikan lagi ini secara panjang lebar karena waktu kita terbatas ya Bapak dan Ibu. Saya sampaikan saja langsung ke poinnya. Kalau kemarin saya panjangkan selebar-lebarnya karena itu pokok persoalannya ya. Kita sudah diwajibkan juga salat, tidak boleh tinggal apapun alasannya gitu. Ya, kalau bagi kita sekarang nih Bapak dan Ibu tidak ada alasan untuk tidak salat itu. Karena kita boleh saja suatu saat bertayamum, bisa saja kita salatnya pindah dari berdiri kepada duduk misalnya. Andaikan kita tidak bisa juga bertayamum, ya, tidak bisa pula salat pun boleh tanpa berwuduk, begitu kata ulama, asalkan kita tetap tahu waktu salat itu. Kalau suatu keadaan yang darurat terjadi kepada kita dengan salat yang berlumuran najis pun, kita tetap wajib menghargai waktu itu karena Allah mengatakan inna salata alal mu'minina kitabam mauquta. Jadi kalau ada pertanyaan, bolehkah Ustaz kita meninggalkan salat suatu kali? Jawabannya tidak bisa.
selagi kita masih tahu waktu salat itu sudah ada. Andaikan kita diikat ke tiang, lalu kita nggak bisa semuanya harus di sana berak dan semuanya di situ tanpa misalnya karena kita dalam posisi di penjara orang, tetap saja salat itu tetap dikerjakan. Begitu Bapak dan Ibu-ibu. Jadi sekarang kita pindah ke poin berikutnya. Allah mengatakan orang yang salat itu harus pula tahu dengan kewajiban terhadap hartanya. Nah, kewajiban itu dia tunaikan sebaik-baiknya tanpa dia merasa berat untuk melakukan itu. Ya, karena apa? Karena ayat yang berikutnya yang mengatakan lisa ili wal mahrum, yang terjemahannya untuk orang yang meminta atau orang yang tidak mau meminta. Maksudnya adalah Bapak dan Ibu, karena saking tahunya kita dengan kewajiban kita terhadap harta itu, kita tidak menunggu sampai orang meminta. Kalau meminta pun juga kita kasih. Artinya apa? Ini sebuah pengikisan ya yang berlangsung secara sistematis ya kepada kecintaan dan ketergantungan kepada harta. Jadi kalau soal cara mencari harta, mengumpulkan harta, itu nggak perlu pakai ayat Al-Quran. Karena naluri manusia itu sudah ingin mengumpulkan harta itu. Karena dia tahu, apapun juga ya kebahagiaan yang akan dia inginkan, itu semuanya pasti pakai uang, pakai duit, ya itu pakai harta. Tidak orang sekarang saja Bapak dan Ibu-ibu yang tahu tentang hal yang seperti itu, ya. Jadi yang menghalangi manusia untuk bisa lepas dari halua itu karena dia nggak bisa mengikis ketergantungan dirinya kepada harta itu. Makanya disebutlah ya di dalam surat Al-Ma'arij ini solusi untuk keluar dari yang semacam itu. Ini kalau kita lihat surat Al-Ma'arij, kita kan kemarin membaca yang ke-19, bacalah sebelum itu Bapak dan Ibu-ibu, itu adalah cerita tentang manusia yang ingin mendapatkan rasa aman dengan berpikir praktis ya, untuk bisa cukup bagi dia apa keperluannya dengan mengumpulkan harta tersebut sebanyak-banyaknya. Jadi yang dimaksud dengan waladina fi amwalihim haqqum ma'lum itu orang yang tahu dengan kewajibannya tentang hartanya itu, ya. Jadi kalau misalnya orang meminta atau tidak meminta, bagi dia itu tidak terlalu penting. Kalau memang orang itu membutuhkan, dia akan serahkan, begitu kan? Tidak hanya untuk kebutuhan individu, orang per orang dan personal sifatnya, termasuk ini kalau ada kegiatan-kegiatan atas nama fi sabilillah, atas nama mencari keridaan Allah, atas nama dakwah dan itu dia akan serahkan juga karena ini adalah prinsip ya tentang harta di dalam diri seorang yang beriman. Jadi ayat ini Bapak dan Ibu-ibu serta sanak saudara yang amba hormati adalah bentuk lain ibarat Al-Quran tentang berinfak. Gitu. Jadi kan kita baca di awal surat Al-Baqarah misalnya, ya, wadina mimma razaqnahum wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang yang menginfakkan apa yang kami berikan kepada mereka berbentuk rezeki itu. Maksudnya apa? Orang yang beriman itu mentaati peraturan-peraturan terhadap hartanya itu. Kalau keadaan itu mengharuskan dia mengeluarkan hartanya karena dakwah agama itu membutuhkan hal yang seperti itu, perjuangan melawan kebatilan itu nggak bisa dia lepas sama dengan kewajibannya itu dia siapkan saja. Jadi tidak hanya
ini sekedar hubungan antar kita dengan manusia begitu saja, termasuk ini semua yang diminta agama. Jadi orang yang tahu dengan kewajiban hartanya, itulah yang dimaksud dengan walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan dia siap memberikan kapan saja lis-sa'ili wal mahrum. Nah, itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau dulu pernah Ustaz Andi menjelaskan, ini mohon maaf Ustaz Andi ya, saya karena terlalu sibuk ya. Jadi Bapak dan Ibu, orang yang mau seperti itu, ya itulah syaratnya dulu agar dia bisa terbebas dari penyakit halwa itu. Di samping orang yang salat itu pantang pula bagi dia untuk mubazir, ya. Wala tubadzir, jangan tabzira, innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Orang beriman itu dia disiplin dengan hartanya. Ya, kalau untuk yang mubazir dia tidak akan serahkan gitu. Tapi dorongan untuk mengumpulkan harta itu harus dia punyai. Kenapa? Karena agama itu menyuruh orang untuk menegakkan salat dan mengusahakan zakat. Ya, bagaimana seseorang bisa berzakat kalau hartanya tidak ada? Kalau hartanya tidak cukup, dia tidak akan bisa berzakat, berarti tidak bisa dia melaksanakan perintah berzakat itu. Jadi agama itu Bapak dan Ibu mengajarkan kita menjadi orang yang kuat, ya kan? Tapi tidak pula sampai menjadi penghamba pengumpul harta. Karena itu tidak juga akan mencapai target bahagia yang kita cari dengan harta-harta yang kita usahakan itu. Begitu. Baiklah Bapak dan Ibu-ibu serta sanak saudara keluarga besar PWS yang ambo hormati, kita pindah lagi kepada ayat yang ke-26-nya, ya. Allah mengatakan walladzina yusaddiquna biyaumiddin, ya. Orang salat yang membenarkan hari pembalasan. Jadi Bapak dan Ibu, ya, redaksional Al-Qur'an itu disampaikan karena untuk satu tujuan, ya. Apa tujuannya di sini? Supaya orang salat yang sudah mengaku beriman tadi, coba lihatlah masing-masingnya mereka itu dirinya mereka sendiri, ya. Terbukti tidak, ya, bahwa mereka itu beriman kepada hari akhirat itu, atau mereka hanya bualan di mulut saja, begitu. Jadi kalau kalimat walladzina yusaddiquna biyaumiddin ini namanya pembuktian, gitu, ya kan? Kalau orang itu tidak bisa membuktikan, itu tidak disebut tasdik, ya, tidak disebut membenarkan. Bisa jadi sebaliknya, dia orang yang membohongi, ya, keimanan itu sendiri. Makanya kita lihat di dalam surat Al-Ma'un, ya, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un walladzina hum sambungannya, ya, yamnauna ma'un. Apa maksudnya dalam surat Al-Ma'un itu Bapak dan Ibu? Kalau orang itu beriman kepada hari akhirat, benar-benar dia beriman, ya kan? Hendaknya terbukti. Nah, pembuktian itulah yang disebut dengan tasdik, membenarkan itu. Kalau tidak, mendustakan namanya. Nah, di dalam agama kita ada hal-hal Bapak dan Ibu-ibu yang kadangkala amalannya itu sangat besar sekali. Apa itu? Misalnya jihad, ya. Kalau jihad itu sampai berperang misalkan, dakwah misalkan, kalau kita harapkan, ya, keuntungan dunia, balasan duniawi, itu sudah pasti tidak akan dapat dilakukan oleh orang, gitu kan. Nah, begitu juga sebaliknya. Ada hal-hal yang kecil, yang remeh-temeh, seperti disebut dalam surat Al-Ma'un itu, hal-hal yang kecil
Itu juga sering orang tidak memperhatikan hal yang demikian itu. Yang kalau dia mengharapkan balasan duniawi, ya itu tidak akan mungkin dia kerjakan. Jadi walladzina yusaddiquna biyaumiddin itu artinya orang yang beriman itu mari coba lihat, buktikan benarkah Anda itu beriman kepada akhirat itu atau tidak, ya, atau jangan cerita di mulut saja. Kalau iya, mana buktinya? Sanggup enggak kalian itu mengerjakan amalan yang besar tetapi pahalanya di akhirat, seperti dakwah, ya, seperti jadi guru, seperti jadi apa namanya, jihad, ya, seperti misalnya hal-hal yang tidak apa sama manusia, ya, menarik sama manusia. Nah, atau sebaliknya, hal-hal yang sangat kecil tapi tidak tertarik, ya, kita melakukannya, memberi makan orang miskin, ya kan, tahu kita ada orang miskin, kita antarkan ke sana keperluannya. Nah, kalau orang kaya yang kita bantu itu gampang Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena orang yang kaya itu satu kali pasti ingat kita pula pada saat kita lagi butuh. Kalau orang miskin yang kita bantu, kapan mereka akan membalas jasa kita? Nah, inilah makanya surat Al-Ma'un itu disebut surat pembuktian orang berimankah dia kepada hari akhirat atau tidak. Kalau memang ia salat lah ada, kenapa salatnya lalai begitu? Kalau memang ia beriman kepada hari akhirat, mengharapkan pahala akhirat dari Allah, kenapa kok ria itu? Kenapa nak mau memelihara anak yatim itu? Ya kan? Kenapa nak memperhatikan mereka itu? Nah, jadi Bapak dan Ibu, itu namanya tasbih. Jadi kita orang yang sholat memang berjuang keras jadinya melengkapi semua karakter-karakter yang harus ada itu, ya kan? Agar nanti kita terbebas dari penyakit halua, selanjutnya aman masa panjang, masa depan kita yang panjang itu. Karena hari akhirat, hari yang sangat pasti itu akan disediakan untuk kita surga, tapi kita juga orang yang terhormat pula begitu nanti di situ. Nah, itulah artinya Bapak Ibu, walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan orang yang dapat membuktikan keimanannya kepada hari akhirat itu. Kok beriman kepada akhirat masih mengharapkan catatan prestasi yang dikumpul-kumpulkan dan dicatat oleh manusia itu. Kok amalan besar tidak dikerjakan? Ini ada amalan kecil, tapi nilainya besar. Kenapa tidak diambil yang semacam itu? Jadi kiranya kita orang-orang musallin ini dituntut untuk benar-benar berprestasi dengan keimanan dan amalan-amalan soleh kita itu. Inilah Bapak dan Ibu-Ibu, luar biasanya redaksional Al-Quran itu memberikan penyadaran kepada kita agar bisa kita hidup ini dengan secara secara tenang dan nyaman itu. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita pindah lagi kepada ayat yang berikut, ayat yang ke-27 dan 28. Apa bunyi ayatnya? Allah mengatakan, walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Apa itu? Dan orang yang merasa sangat takut dengan azab Rabbnya. Ya kan? Kenapa? Inna adzab rabbihim ghairu ma'mun. Karena sesungguhnya azab dari Rabb mereka, Tuhan mereka itu sama sekali tidak bisa dianggap enteng. Ghairu ma'mun. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang sangat maha pengampun, ya.
Seperti dalam surat Al-Hijr misalnya Allah mengatakan, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Wahai Muhammad, beritahulah manusia itu, saya ini kata Allah sangat sekali maha penyayang, sangat lagi maha pengampun, ya. Tapi juga kasih tahu juga manusia itu, saya itu punya azab yang sangat pedih. Jadi artinya Bapak dan Ibu, orang-orang yang musallin itu karena saking percayanya kepada Allah dan kemudian kepada Al-Quran, kepada wahyunya itu, dia sangat ngeri dengan azab itu. Apa ujung-ujungnya Bapak dan Ibu? Orang yang ngeri kepada sesuatu, dia ingin menyelepaskan dirinya, dia ingin menyelamatkan dirinya. Jadi kiranya Bapak dan Ibu-ibu, hal-hal yang paling berat bagi manusia di atas dunia ini adalah menghadapi rasa takut. Ya. Nah, kalau rasa takut di dunia itu sampai ke puncaknya, sampai kepada ubun-ubunnya, tetapi bagi orang yang musallin masih kecil itu baginya. Karena ada lagi di atas azab, ya, di atas rasa takut di dunia yang sampai bentuknya kematian, sampai bentuknya bagi mereka itu masih belum lagi mengalahkan rasa takutnya kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang paling mengganggu manusia di atas dunia ini, yaitu rasa sedih. Ya, makanya orang untuk bisa dia lepas dari rasa sedih itu, dia harus harap kepada hari akhirat. Makanya banyak kita jumpai dalam Quran ayat yang mengatakan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak takut, orang yang beriman dan beramal saleh itu, dan mereka tidak pula akan sedih. Jadi kesedihan dunia ini bisa saja sampai kepada saat yang tidak bisa dibayangkan. Tapi bagi orang yang sholat, bagi orang yang beriman, masih ada harapannya nanti hari akhirat, ya, yang jauh lebih menjanjikan kebahagiaan itu. Sehingga kesedihan yang dia alami di dunia itu jadi sirna jadinya, jadi hilang jadinya. Jadi kiranya Bapak dan Ibu-ibu, serta sanak saudara yang Amba hormati, surat Al-Ma'arij ini memberikan suatu benteng, ya, kepada kita, memberikan daya tahan kepada diri kita, memberikan sebuah kekuatan, ya, kepada kita, sehingga kemudian kita bisa lempeng, ya, bisa melenggok-lenggok untuk kehidupan dunia ini. Silakanlah kita mengusahakan, tetapi kita tahu bahwa dunia ini tak lebih permainan dan sandiwara saja. Jadi Bapak dan Ibu serta sanak saudara yang Amba hormati, ayat yang sebentar ini adalah ayatnya agar kita bisa melengkapi diri kita, ya, dengan punya rasa takut kepada azab Allah itu. Karena itu azab Allah itu adalah sebuah yang nyata sekali adanya. Sekarang saya ingin bertanya Bapak dan Ibu, apakah rasa takut itu bisa menjadi sumber kekuatan kepada kita? Jawabannya pasti. Bukankah kita misalkan takut kita ke masa depan anak kita? Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita serahkan anak kita itu kepada sekolah yang terbaik. Nah, kenapa? Karena kita takut nanti masa depannya. Kalau kita serahkan dia ke sekolah yang tidak baik, kita takut anak kita nanti mengalami kesulitan pula seperti yang dialami oleh orang tuanya. Maka kita siapkan untuk anak kita itu bekal ilmu dan keterampilan. Maka malah lebih jauh lagi, kita siapkan uang yang cukup untuk mereka. Kita siapkan rumah untuk mereka. Bahkan rumah itu siap ditempati saja.
Padahal kita orang tua yang susah payah membangun rumah itu mungkin tidak lama menghuni rumah yang sangat bagus. Demi apa? Karena kita takut anak kita nanti tidak akan bisa sebahagia yang kita harapkan. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, kalau seorang ulama yang menyimpan rasa takut kepada Allah ini, maka dia tidak akan bisa ditaklukkan oleh orang kafir untuk tidak menyuarakan yang benar itu. Kalau seorang guru yang punya rasa takut kepada Allah ini, maka dia tidak akan bisa ditaklukkan oleh kesulitan dalam mengajar itu, walaupun gajinya sama sekali sangat sedikit atau tidak ada sama sekali. Begitu pula seorang yang mempunyai wewenang yang tinggi, dia siap ya untuk menghadapi resiko apapun kalau akan diajak menyimpang-nyimpangkan kewenangan dan amanah yang dia berikan itu. Jadi artinya Bapak dan Ibu, kita sedang diarak oleh Al-Quran untuk manusia yang paripurna itu. Coba bayangkan Bapak dan Ibu, apa akan mungkin orang yang menyimpan rasa takut kepada Allah itu akan dengan sengaja membuat sebuah dosa. Tentu mustahil Bapak dan Ibu. Kalaupun ada, dia segera istighfar kepada Allah dan bertobat. Orang tidak berdosa tidak mungkin. Tapi bagi dia adalah hal yang seperti itu dia hindarkan. Kalau terjadi, dia tidak takut. Karena Allah sangat suka orang yang beristighfar itu. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita lanjutkan nanti sampai ayat yang ke-34, kiranya memang ia wajar orang yang dengan prinsip-prinsip surat Al-Ma'arij ini, dia akan melenggang-lenggok hidup di atas dunia, dan nanti dia akan mendapatkan surga dengan posisi yang terhormat itu. Seperti itulah cita-cita setiap kita. Kalau dunia ini banyak suka dukanya, karena memang sifatnya dunia. Tetapi kalau kemudian kita bisa menghindarkan yang seperti itu, alangkah lebih baiknya begitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, Ustaz Andi. Mohon maaf karena minggu kemarin saya nggak bisa ikut ya, Ustaz Andi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi."